Baca mana nih, Rin? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang akan saya berikan, yaitu tentang Philadelphia sebagai pilar pengembangan sepak bola Indonesia. Oke, filosofi sepak bola Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Philadelphia. Philadelphia merupakan singkatan dari filosofi sepak bola Indonesia. Filosofi ini yang akan menjadi fondasi dan karakter sepak bola Indonesia. Sebagai tujuannya, PSSI berharap Philadelphia menjadi landasan untuk memanfaatkan potensi yang besar dari sepak bola di Indonesia sendiri. Philadelphia sendiri diperkenalkan oleh PSSI pada tahun 2017, bertujuan untuk menciptakan karakter pemain sepak bola di Indonesia, dan juga filosofi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sepak bola nasional dan membawa Indonesia berpartisipasi lebih tinggi di kancah internasional. Lalu yang kedua, mengapa Philadelphia itu perlu? Satu, untuk kebutuhan akan identitas sepak bola nasional. Sepak bola Indonesia telah lama menghadapi tantangan dalam meraih prestasi di kancah nasional. Seperti di wilayah Asia, Indonesia masih tertinggal jauh oleh Thailand, Filipina, dan Vietnam. Maka dibutuhkan filosofi agar menciptakan fondasi yang kuat bagi atlet muda yang akan membawa nama Indonesia lebih meningkat di tahun ke depannya. Lalu yang kedua yaitu kesenjangan pembinaan pemain. Pembinaan pemain di Indonesia seringkali tidak seragam dan kurang terstruktur, terutama dalam hal pengembangan dari usia dini hingga usia profesional. Banyak potensi muda yang tidak terlihat perkembangannya oleh pelatih-pelatih berpengalaman. Maka dari itu, Philadelphia hadir untuk menciptakan sistem pengembangan pemain dan dalam penyeluruhan dan terarah, mulai dari tahap awal hingga tahap profesional. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas dan profesionalitas pemain di Indonesia. Philadelphia dirancang sebagai landasan untuk membangun keterampilan teknis, taktik, dan mentalitas pemain, sehingga ketika sudah berada di level yang tinggi, pemain tidak canggung lagi untuk berhadapan dengan pemain yang lain. Lalu yang keempat ada inspirasi dari model pengembangan sepak bola negara lain. Kita beberapa negara seperti Spanyol dengan filosofinya tiki taka, di Belanda dengan filosofinya gegenpressing, dan di Brazil dengan filosofi Jogo Bonito telah membuat negaranya bisa berpartisipasi di event-event internasional seperti Piala Dunia. Maka dari itu Philadelphia diciptakan oleh PSSI agar kedepannya Indonesia bisa agar Indonesia bisa berpartisipasi juga di turnamen Piala Dunia. Lalu yang selanjutnya prinsip utama Philadelphia. Satu, prinsip menyerang. Prinsip menyerang di sini, ketika kita mendapatkan bola, lakukan spray out atau menggunakan seluas lapangan agar memudahkan untuk progresi menyerang ke depan. Lalu yang kedua, transisi. Transisi di sini ada dua, yaitu transisi menyerang dan transisi bertahan. Transisi menyerang, ketika kita bertahan, kita mendapatkan bola dari lawan, lakukan transisi menyerang yaitu dengan spray out, menggunakan lempar lapangan, lalu lakukan progresi menyerang ke depan untuk menciptakan gol. Lalu yang kedua yaitu transisi bertahan. Ketika kita menyerang lalu kehilangan bola, lakukan pressing kepada pemain yang mendapatkan bola terdekat. Lalu yang ketiga yaitu bertahan. Transisi prinsip bertahan. Prinsip bertahan di sini lakukan compact defense. Defense merapat agar menutup celah pertahanan lawan. Dilakukan di zona area pertahanan kita.
Lalu tahapan pengembangan pemain dalam Villanesia. Ada yang pertama, pengembangan usia dini dari 6 sampai 12 tahun. Untuk pengembangan usia dini 6 sampai 12 tahun ini, yang paling diprioritaskan itu untuk pengembangan dalam teknik dasarnya seperti passing, dribbling, dan shooting. Lalu di yang kedua, pembinaan usia menengah 13 sampai 15 tahun. Di fase ini atlet diberikan pengembangan taktik dan permainan kolektif. Diberikan pengembangan taktik awal agar bisa memahami dalam pengembangan untuk kelanjutannya. Lalu di usia yang ketiga, pembinaan usia lanjutan 16 sampai 19 tahun. Di usia ini atlet diberikan pemahaman yang lebih meningkat dari intensitas dan strategi taktik yang diberikan oleh pelatih, agar di level yang lebih tinggi, yaitu di level profesional, atlet sudah memahami dan tidak canggung lagi bermain dengan pemain yang sudah mulai di Liga Pro. Oke, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.